Kembali lagi bersama gue di Wild Cinema. Kali ini gue akan menjelaskan alur cerita sebuah film yang baru saja rilis tahun ini gitu, yaitu film yang berjudul Wrong Turn 2021. Film ini menceritakan tentang awal mula terciptanya desa kanibal dan psikopat yang eksis di dunia Wrong Turn sampai sekarang ini ya kan teman-teman. Jadi ini tuh adalah film prequelnya gitu. Dan langsung saja kita menuju ke alur ceritanya coy. Let's go. Film dimulai dengan seorang pria bernama Scott sedang mencari putrinya bernama Jennifer yang tidak ada kabar setelah 6 minggu pergi mendaki di hutan Virginia Barat. Scott mulai menanyakan dan minta tolong kepada polisi setempat tentang anaknya tersebut, tapi ia sama sekali tidak digubris sama polisi ya kan. Setelah itu, Scott pergi ke penginapan dan bar yang sempat disinggahi oleh Jenny dan teman-temannya, namun orang-orang di sana tidak ada yang mengetahui keberadaan anaknya, kecuali satu pelanggan yang mengklaim kalau dia pernah melihat Jenny dengan teman-temannya dan mungkin saja dia tersesat di hutan gitu. They get lost in them woods. You might as well just go on home. Kita flashback dulu ke 6 minggu yang lalu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya Scott. Kita diperlihatkan sekelompok anak yang sedang berangkat menuju ke Virginia untuk mendaki di hutan ya kan. Ada Jennifer yaitu anaknya Scott, Darius yaitu pacarnya Jennifer, Mila dengan tunangannya yang bernama Adam, serta Louis dan Gary si tukang adu pedang. Setelah sampai di Virginia, mereka semua singgah di penginapan milik Aileen. Dan Aileen sempat mengingatkan saat mendaki nanti mereka harus tetap berada di jalur yang sudah ditandai. Dan mereka semua pun mengiyakan hal tersebut. Piece of advice, keep to the marked trail. The land here can be unforgiving. Saat malam tiba, mereka semua pergi ke bar untuk nyantai gantaran ya kan. Lalu ada seorang bernama Ned mendatangi mereka dan mengatakan kalau di hutan Virginia itu ada sesuatu yang misterius dan berbahaya. Kalau kalian butuh pemandu, kalian bisa mengandalkan kami karena kami akrab dengan tanah ini. Darius yang mendengarnya pun langsung menolak dengan sopan tawaran Ned tersebut. Ned pun tidak keberatan ya kan. Tapi jika mereka berubah pikiran, Ned akan siap membantu gitu loh. Setelah Ned pergi, Adam langsung mengejeknya dan mengatakan kalau dia tidak mau menggunakan mobil truk tua berkarat. Ned yang tersinggung hanya mendoakan supaya semua bocah itu selamat dan mereka bisa bertemu lagi. Mereka pun keluar dari bar itu setelah cukup mabuk. Dan saat itu mereka melihat ada seorang pria misterius yang mengintip di mobil mereka. Adam mencoba mengusir orang tersebut dengan nada mengejek sambil mengumpat. Ia juga sempat melempari botol orang tersebut. Back the fuck off! Orang itu pun tetap sabar dan pergi dari sana. Di sini mulai terlihat sifat Adam yang tidak bisa menghargai orang lain. Saat mau tidur, si Darius sempat curhat kepada Jennifer kalau dia ingin tinggal di tempat di mana manusia bisa saling menghargai walaupun berbeda ras, berbeda warna kulit, dan berbagai perbedaan lainnya. Ia lelah selalu disepelekan hanya karena warna kulitnya yang hitam. Esok paginya Jennifer olahraga maraton sendirian sambil mengelilingi Virginia ya kan. Dan ia juga sempat membeli gelang dari seorang pengrajin. Dan ia juga sempat menyapa anaknya yang pemalu yang bernama Rosie. Setelah itu mereka semua pergi menuju ke hutan Virginia untuk mulai mendaki. Setelah beberapa lama mendaki, Darius mengajak teman-temannya untuk mengunjungi sebuah benteng bekas peperangan yang berada di luar jalur pendakian. Semua orang pun setuju, kecuali Jennifer yang mengatakan kalau kita harus tetap berada di jalur pendakian. Darius pun membujuk Jennifer dan mengatakan kalau kita akan baik-baik saja. Dan akhirnya si Jennifer pun setuju berkat rayuan Darius tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tak kunjung menemukan benteng tersebut. Teman-temannya pun mengeluh dan ingin kembali pulang ke jalur pendakian. Tapi di saat yang sama ada sesuatu yang mengancam mereka. Semua orang selamat kecuali Gary yang mati tertimpa pohon. Setelah kematian Gary, Jennifer melihat seperti ada seseorang yang sedang memata-matai mereka. Mereka pun harus segera pergi dari tempat itu dan terpaksa meninggalkan Gary karena bisa saja tempat itu berbahaya. Dan mereka pun terpaksa meninggalkan jasad Gary lalu berjalan menuju ke jalur pendakian. Malam pun tiba. Mereka belum juga sampai di jalanan yang seharusnya mereka tempuh. Dan hal itu memaksa mereka untuk memasang tenda dan istirahat di sana. Pagi harinya mereka semua terbangun dan menyadari kalau Mila sudah tidak ada bersama mereka. Hal itu membuat mereka semua panik dan mencari Mila secara bersama-sama. Saat sedang mencari, Darius menemukan sebuah batu perjanjian untuk fundamen Amerika yang terjadi sebelum perang. Semacam perjanjian memberikan kebebasan kepada suatu suku untuk membangun pemukiman sendiri yang tidak ada gangguan dari pihak luar. Oke lanjut. Saat itu mereka semua menyadari HP mereka semua hilang entah kemana. Dan Jennifer mengakui kalau semalam ia melihat seseorang di luar tenda. Hal itu membuat Adam semakin khawatir pada Mila.
dan bergegas mencari si Mila, ya kan? Saat mereka sedang mencari, Jennifer bertemu dengan Ruthie di hutan tersebut, yaitu bocah yang kemarin dilihatnya, ya kan? Adam pun mengejar Ruthie karena ia merasa kalau Ruthie adalah orang yang menculik Mila, dan hal itu juga yang membuatnya terkena jebakan dan hilang entah kemana. Mereka pun pergi mencari Adam, lalu menemukan sebuah gudang tua yang berisi barang-barang pendaki yang hilang. Saat sedang memeriksa tempat itu, mereka melihat Adam yang sedang diculik oleh dua orang berpakaian aneh. Mereka pun menghampiri dan menyuruh kedua orang itu menjatuhkan Adam. Setelah menjatuhkannya, kedua orang aneh tersebut berbicara menggunakan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Dan tiba-tiba Adam muncul dan membunuh salah satu di antara mereka. Adam membunuh salah satu orang tersebut karena Adam berasumsi kalau mereka lah yang menculik Mila gitu. Tapi si Mila tiba-tiba muncul di belakang mereka dan mengatakan kalau dia habis buang air. Kini Adam telah membunuh seseorang yang tidak bersalah tanpa alasan yang jelas. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan mereka dikelilingi oleh orang-orang yang berpakaian seperti mereka. Hal itu membuat Adam lari terbirit-birit meninggalkan Mila pacarnya. Mila pun mengejar Adam yang tidak bisa bertanggung jawab menjaga Mila. Dan setelah itu Mila pun tertusuk oleh paku besar yang ada di lubang itu, dan Adam yang ketakutan malah tidak berniat membantunya. Dia malah pergi meninggalkan Mila dan berniat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan akhirnya Mila mati terbunuh oleh orang aneh tersebut. Setelah mereka semua diculik, mereka pun dibawa ke desa yang ada di tengah hutan. Dan yang membawa mereka ternyata adalah ibunya Ruthie, si penjual kerajinan yang kemarin ditemui oleh Jennifer. Sesampainya di desa, mereka dibawa ke pengadilan untuk diadili atas pembunuhan yang tadi dilakukan oleh Adam. Orang yang mengadili tersebut adalah John, si pemimpin desa. Dan wanita penjual kerajinan tersebut adalah anaknya yang bernama Edith. Di pengadilan, salah satu penduduk desa mengakui kalau dia pernah dilempari botol dan diteriaki dengan kasar oleh Adam. Lalu orang yang bernama Morgan juga mengatakan kalau dia tadi bersama saudaranya yang bernama Samuel sedang berburu hewan. Dan saat sedang memeriksa perangkap, ia melihat seorang manusia. Ia dan Samuel pun berencana membawa orang tersebut keluar dari hutan. Namun, Adam malah membunuh Samuel yang sebenarnya berniat baik. Dan hal itu membuat Adam dijatuhi hukuman mati. The sentence is dead. Dan saat Adam ingin dibunuh, Jennifer mengatakan kalau tindakan hukuman mati itu biadab. Dan si John pun membalas, Our families built this place. All races and creeds. Everyone works. Everyone contributes. We have no cancer, no poverty, no war. No one hates another or one body. Whose world or barbarian? Wih, dalam banget pak. Dan akhirnya Adam yang tidak bisa menghargai orang lain pun dihukum mati dan dibunuh. Serta Jenny, Louis, dan Darius dihukum buta. Matanya kayak dibakar gitu supaya buta, ya kan? Setelah Louis dibutakan dan dikurung di sebuah tempat yang gelap, kini giliran Jennifer dan Darius. Tapi sebelum itu Jennifer menawarkan diri untuk menjadi istrinya John agar dia tidak disiksa. Dan Darius juga menawarkan diri untuk menjadi perancang bangunan agar desa mereka menjadi lebih baik. Dan akhirnya mereka tidak jadi dihukum dan beralih menjadi warga desa tersebut. Are you prepared to become a loyal citizen? Yes. Yes. Kini kita kembali ke 6 minggu kemudian saat Scott masih mencari anaknya. Kini Scott didatangi oleh Eileen, pemilik penginapan yang pernah disinggahi oleh Jenny. Eileen pun mengatakan kalau mungkin anaknya sedang terjebak di tengah hutan karena keluar jalur pendakian. Ia menceritakan pada tahun 1859 ada banyak keluarga yang pindah ke hutan karena takut keruntuhan Amerika. Orang di hutan tersebut hidup terisolasi dan berencana membuat negara sendiri. Perjanjiannya, mereka dan seluruh orang di luar hutan tidak boleh saling mengganggu. Dan jika ada yang masuk ke daerah mereka, orang itu tidak akan pernah kembali. Scott pun bertanya kenapa tidak ada orang yang berani untuk mencari orang hilang tersebut. Dan si Eileen menjawab kalau mereka tidak ingin melanggar perjanjian. Jadi kalau ada orang hilang ya hilang aja udah. Scott yang mendengarnya pun langsung berencana pergi sendirian ke hutan tersebut untuk mencari anaknya. Tiba-tiba, Ned dan teman-temannya pun memukuli Scott agar tidak masuk ke hutan terlalang itu. Esok paginya, si Scott masih keras kepala. Dia ingin pergi ke sana sendirian. Eileen pun membantu Scott dengan cara menyuruh keponakannya yang bernama Ed dan Cooper yang berprofesi sebagai pemburu untuk menemani Scott ke hutan. Sesampainya di hutan tersebut, si Cooper terjebak di dalam lubang jebakan. Saat mereka mencoba menolong Cooper, mereka pun terkena jebakan lainnya. Setelah kematian Cooper dan Ed, Scott terpaksa pergi sendirian ke desa Fundamen tersebut. Setelah berjalan sampai malam, akhirnya dia sampai ke pintu gerbang desa tersebut.
Ternyata ia dibawa oleh Darius, mantan pacar anaknya. Setelah terkepung oleh warga Fundament, Scott pun mencoba melawan. Tapi setelah itu, dan ternyata yang memanahnya adalah Jennifer, anaknya sendiri. Di tengah malam, John bertanya kepada Jenny, "Apakah kau tidak masalah? Karena itu adalah ayahmu." Jennifer pun membalas kalau dia sudah menentukan pilihan, jadi tidak apa-apa gitu. I made my choice. Setelah John tertidur, Jennifer secara diam-diam pergi menyelamatkan ayahnya. Lalu saat Jennifer mencoba kabur, ia bertemu dengan Darius dan mengajaknya pulang juga. Tapi si Darius menolak karena dia merasa lebih dihargai di desa ini ketimbang di luar hutan. Bukan cuma itu, Jen dan ayahnya juga bertemu dengan Ruthie, dan Ruthie pun menunjukkan jalan keluar dari desa tersebut kepada Jen. Mereka pun berpelukan erat sebagai tanda perpisahan. Setelah berhasil keluar, Jen melihat Louis yang sedang dikurung dalam keadaan tuli, buta, dan bisu. Jennifer pun membunuh Louis supaya tidak menderita lagi gitu loh. Suara tembakan Jen membuat semua warga terbangun dan mengejar Jen dengan Scott. Singkat cerita, mereka berhasil membunuh semua warga yang menghalanginya. Dan saat sedang berlari keluar dari hutan, mereka bertemu dengan Ned dan teman-temannya yang mencoba menolong mereka. Told you I'd see you again. Akhirnya, mereka berhasil kembali ke rumah mereka dengan selamat. Kini sudah 3 bulan berlalu. Jennifer sudah lama kembali pada keluarganya dan hidup tenang gitu loh. Suatu saat ia dikejutkan dengan kedatangan John di rumahnya untuk membawa Jennifer kembali ke desa. Jen? Dan ternyata itu semua hanyalah hayalan Jen. Dia pun tidak jadi melawan John karena bisa saja resikonya akan seperti tadi. Jennifer pun menyuruh ibu dan adiknya untuk pergi dari sana. Setelah itu ia pun menyetujui untuk ikut bersama John ke desa, asalkan ia tidak mencelakai keluarganya lagi. John pun menyetujuinya dan membawa Jennifer menuju ke desa menggunakan mobil. California to the New York Island. As I went walking above me, that endless skyway. Namun ternyata Jennifer bukanlah lagi cewek yang lemah dan tanpa rencana. Ia merencanakan semua ini agar keluarganya tidak melihat dia membunuh semua orang yang ada di mobil tersebut. Setelah membunuh semua orang di mobil tersebut, Jennifer pun pulang dan kembali ke rumahnya bersama Ruthie. Dan film pun berakhir. This